Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admi Misbahul dengan NPM 2301101800002. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis bahaya dan penentuan titik kendali pada salah satu produk hasil perikanan, yaitu ikan tuna kaleng. Nah, langsung aja untuk pertama, apa sih pengertian dari analisis bahaya? Analisis bahaya merupakan salah satu analisis pada kemungkinan adanya resiko bahaya dalam mata rantai produksi pangan yang tidak dapat diterima karena penyebab masalah keamanan pangannya, serta adanya pertumbuhan mikroorganisme atau kontaminasi lainnya pada bahan pangan tersebut. Nah, kemudian untuk pengertian penentuan titik kendali, yaitu titik kendali merupakan tahap yang memerlukan pengendalian untuk dapat menghilangkan atau mencegah bahaya serta mengurangi dampak bahaya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Nah, untuk selanjutnya, untuk proses produksi ikan tuna kaleng adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat yang pertama itu ada gambar ikan, yaitu adalah penerimaan bahan baku, ada sortasi, pencucian, pemasakan, pengisian, penambahan medium pengisi, penutupan kaleng, pendinginan, sterilisasi, inkubasi, serta yang terakhir adalah pengepakan dan pelabelan. Nah, untuk yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis bahaya. Untuk yang pertama itu ada tahapan alur proses penerimaan bahan baku, di mana prosedurnya itu dilihat dahulu mulutnya, mutunya, organoleptiknya seperti mata, sisik, insang, dan lainnya, dan ditangani sesuai dengan persyaratan teknis yang sanitasi dan higienis. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mengetahui bahan baku yang mutunya masih baik. Jika tidak, maka bahan baku itu harus ditolak. Nah, kemudian parameter yang diamatinya itu adalah kualitas ikan yang segar sebagai bahan baku pembuatan ikan tuna kaleng yang baik. Nah, yang kedua ada sortasi serta penghilangan berupa kepala, ekor, sirip, dan isi perutnya. Dengan prosedurnya, pemisahan ukuran ikan tuna serta dicuci dahulu, kemudian dipotong bagian ekor, kepala, sirip, dan isi perutnya. Nah, tujuannya itu untuk memisahkan ikan menurut jenisnya, ukuran jenis, serta untuk membersihkan atau menyayangi ikan. Nah, parameter yang diamatinya itu adalah kontaminasi alat dan para pekerja serta pengecekan kualitas dari alat tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pencucian, di mana pencucian ini prosedurnya itu membersihkan daging ikan dari semua cemaran. Tujuannya untuk menghasilkan bahan baku yang bersih. Nah, parameter yang diamatinya itu adalah cara mencuci dengan memperhatikan kualitas air yang digunakan pada saat itu. Nah, kemudian ada pemasakan. Nah, prosedurnya tersebut daging tersebut dimasak hingga matang. Yang telah dicuci, disortir tadi dan dibuang sebagian kepala, ekor, sirip, dan bagian perutnya dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius untuk soft cook dan lebih dari 65 untuk hard cook. Nah, tujuannya itu agar daging ikan tuna matang siap untuk dikalengkan. Nah, parameter yang diamatinya yaitu saat proses pemasakan, metode pemasakannya itu harus diperhatikan sehingga ikan yang dimasak matang dengan merata dan juga pemeriksaan alat sehingga pada proses pemasakan menggunakan uap tersebut secara optimal. Nah, kemudian ada pengisian. Nah, pengisian ini prosedurnya itu dimasukkan daging ikan tuna dan bumbu ke dalam kaleng yang sudah dimasak. Nah, isi yang dimasukkan disesuaikan dengan ukuran kaleng tersebut. Nah, untuk prosedurnya tersebut memiliki tujuannya itu agar kualitas daging yang diperoleh bagus dan sesuai yang diharapkan oleh para konsumen. Nah, parameter yang diamatinya yaitu memperhatikan dalam membersihkan bahan baku tersebut, pengecekan kualitas kaleng yang digunakan, serta memperhatikan daging yang akan dimasukkan ke dalam kaleng halus sesuai dengan ukurannya. Nah, kemudian ada penambah medium pengisi, di mana ini adalah penghampaan penambah medium pengisi seperti minyak sayur, terus seperti saus cabai, saus tomat ditambahkan saat sebelum kaleng tersebut ditutup, kemudian dengan cara menarik oksigen dan gas-gas lainnya dalam kaleng suhu medium antara 70 sampai 80 derajat Celcius serta pengisiannya itu antara 6 sampai 10% dari ketinggian kalengnya.
Nah, kemudian untuk tujuannya yaitu untuk menambah selera para konsumen atau kebutuhan para konsumennya. Nah, parameter yang diamatinya pada saat pengisian medium dikondisikan agar tidak terkontaminasi oleh medium yang lainnya. Kemudian ada penutupan kaleng. Nah, penutupan kaleng ini menggunakan mesin simmer yang digunakan double simmer. Kemudian menutup sambungan antara mulut dengan tutup sebanyak dua kali. Nah, ini tuh tujuannya untuk membentuk ujung pinggir tutup kaleng dan badan kalengnya, serta untuk meratakan gulungan yang merata pada kaleng tersebut. Parameter yang diamatinya yaitu pengecekan kaleng harus secara berkala, apakah kaleng tersebut layak atau tidak untuk digunakan. Nah, kemudian ada pendinginan, di mana pendinginan ini dilakukan sampai suhunya sedikit di atas suhu kamar. Nah, tujuannya agar air yang menempel pada dinding wadah cepat menguap sehingga tidak terjadi pengkaratan pada kaleng secara cepat. Parameter yang diamatinya itu tentu saja suhu yang digunakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada sterilisasi, di mana sterilisasi ini ikan tuna kaleng disterilisasikan dalam sebuah ruangan dengan suhu 120 derajat Celcius atau 2,8 menit. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan mikroba dan patogen pembusuk dan untuk membuat produk menjadi cukup masak jika dilihat dari penampilan, tekstur, dan rasa yang diharapkan oleh para konsumen. Nah, kemudian parameter yang diamatinya itu harus dilakukan di tempat yang steril dan bebas dari bahan yang tercemar. Kaleng yang digunakan harus steril serta dalam pengerjaannya harus teliti dan cermat. Nah, kemudian selanjutnya itu ada inkubasi. Nah, produk sementara disimpan di gudang dengan suhu ruang selama kurang lebih 1 minggu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, untuk tujuannya itu untuk mengecek apakah produk tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang telah dikerjakan. Nah, parameter yang diamatinya itu suhu yang digunakan nantinya. Nah, yang terakhir ada pengepakan dan pelabelan, di mana kaleng dilewatkan pada konveyor, kemudian print tanggal produksinya dan print juga tanggal kadaluarsanya. Setelah itu dikemas menggunakan karton, di mana tujuan ini untuk membersihkan identitas produk dan menghindari produk dari kotoran atau kontaminasi dari luar. Nah, parameter yang diamatinya ini adalah alat yang digunakan, jenis pengepak yang digunakan, serta pengerjaannya harus teliti dan cermat. Nah, itu merupakan analisis bahaya dari prosedur pembuatan ikan tuna kaleng. Nah, selain itu juga selanjutnya ada penentuan titik kendali pada proses ikan tuna yang menggunakan pohon keputusan adalah sebagai berikut. Nah, pada pohon keputusan ini ada 4 pertanyaan, di mana saya akan menjelaskan mulai dari alur produksi pertama sampai akhir. Nah, untuk yang pertama yaitu ada untuk proses penerimaan bahan baku. Untuk pertanyaannya, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya ya, maka dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah tahap penerimaan mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang dapat diterima? Jawabannya tidak, karena adanya kontaminasi mikroorganisme, peningkatan kadar histamin, serta kontaminasi logam berat, maka pertanyaan berhenti sehingga proses ini termasuk bukan CCP atau bukan proses termasuk titik kendali. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada proses sortasi. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah tidak. Kemudian, adakah pengendalian pada tahap ini perlu memerlukan keamanan? Jawabannya adalah tidak. Karena pada proses ini pekerja bisa mencuci tangan sebelum menyentuh bahan baku, penanganan bahan baku dengan baik. Kemudian yang selanjutnya untuk proses pencucian. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya ya, maka dilanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu apakah tahap penerimaan bahan baku dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah ya. Karena pada bahaya tahap pencucian ini tidak dapat dihilangkan pada proses selanjutnya, maka proses penyiangan ini termasuk ke dalam TCP atau titik kendali.
Nah, untuk selanjutnya itu ada untuk proses pemasakan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya iya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima? Ya, untuk selanjutnya yaitu untuk proses pemasakan, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Nah, untuk selanjutnya itu, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai ke tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah ya. Kemudian, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk ke dalam CCP, karena pada proses ini pemasakan bertujuan untuk mengurangi bahaya biologi, fisika, serta kimia sebelum memasuki proses selanjutnya, di mana masih terdapat potensi adanya kontaminasi dan juga bahan baku yang nantinya diterima. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada proses pengisian. Adakah tindakan pencegahannya? Jawabannya adalah ya. Karena jawaban ya, maka dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, di mana dapat diterima atau kah ini meningkat sampai ke tingkat yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini masuk ke dalam proses bukan CCP, karena pada proses ini kontaminasi bahan asing seperti tulang, bahan pengotor lainnya adalah adanya kontaminasi logam Cu dan Fe pada kaleng tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses penambahan medium pengisi. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkat yang dapat diterima? Atau dapatkah ini meningkat sampai tingkat yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Kemudian, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah ya. Maka proses ini termasuk ke dalam bukan CCP, karena pada tahap ini dilakukan tindakan quality control menginvestigasi penyebab terjadinya penyimpangan. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses penutupan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah pada tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Kemudian, dapatkah si kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima? Atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah ya. Kemudian, akankah tahapan berikutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena proses ini harus adanya quality control, karena ketika pada proses ini harus memperhatikan saat kaleng ditutup. Jika tidak memperhatikan hal ini, terjadinya penyebab penyimpangan pada saat proses pengalengan. Maka ini termasuk CCP. Nah, kemudian untuk proses pendinginan, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah pada tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah ya. Untuk proses pendinginan, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya
yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah ya. Kemudian akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk ke dalam CCP karena pada proses ini dilakukan untuk tempat yang terbuka sehingga secara tidak sengaja kontaminasi dengan udara luar yang menimbulkan resiko terus meningkat. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tahap sterilisasi. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah meningkat sampai tingkatan yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk ke dalam bukan CCP karena pada proses ini dilakukan di tempat yang memiliki suhu ruang sehingga secara tidak sengaja terjadi kontaminasi dengan udara luar. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada proses inkubasi. Di mana proses inkubasi ini adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya yaitu tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk ke dalam bukan CCP. Karena pada proses ini dilakukan di tempat yang suhunya ruang dan tidak tercemar agar tidak terjadinya kontaminasi secara meningkat. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada proses pengepakan dan pelabelan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Terus selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Nah, kemudian akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Maka proses ini termasuk bukan ke dalam CCP karena pada proses ini dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan resiko bahaya dengan menetapkan SOP yang telah ada. Mungkin segitu penjelasan mengenai analisis bahaya dan penentuan titik kendali pada proses pembuatan ikan tuna kaleng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.